Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Amelia Putri dan partner saya bernama Hanina. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terkait Maraknya Kasus LGBT dengan yang dibimbing oleh Bapak Said Hafizi, SPDI, MPD. Jadi kami akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama latar belakang, yang kedua perumusan masalah dan tujuan, yang ketiga metodologi dan teknik penelitian, dan yang keempat adalah hasil dari penelitian kami. LGBT merupakan akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian adalah ketika saat perempuan tertarik kepada sesamanya dalam hal seksual atau romantisme. Gay adalah ketika seorang laki-laki tertarik kepada laki-laki lainnya dalam hal seksual atau romantisme. Biseksual adalah ketika satu gender tertarik kepada dua gender lain. Misalnya, seorang perempuan tertarik kepada lawan dan sesama jenisnya. Terakhir adalah transgender. Transgender adalah orang-orang yang merasa bahwa identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya saat ia lahir. Misalnya, seorang wanita transgender adalah seorang yang terlahir dengan jenis kelamin laki-laki, tetapi orang tersebut merasa bahwa dirinya adalah seorang wanita. Begitu pula sebaliknya. Di zaman milenial ini, maraknya kasus LGBT yang pasti sudah tidak asing di telinga masyarakat. Perilaku tersebut muncul entah itu karena rasa trauma yang ada di diri mereka, karena menonton film atau membaca cerita boys love dan girl love, ataupun memang kelainan mereka sejak mereka lahir. Tetapi, hal tersebut sudah pasti ditentang oleh semua agama, terlebih agama Islam. Agama Islam sangat menentang perilaku LGBT tersebut karena merupakan hal yang dianggap sangat kotor dan keji. Juga, Allah akan memberi azab kepada mereka yang melakukan perbuatan celah tersebut. Maraknya kasus LGBT yang ada di masyarakat luas sekarang tentu membuat banyak masyarakat menjadi resah serta takut dengan kemurkaan Allah. Tapi, tidak sedikit juga yang merasa biasa saja karena menganggap fenomena ini tidak merugikan mereka sama sekali. Hal ini yang membuat kami ingin mengangkat judul berikut, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maraknya Kasus LGBT. Selanjutnya ada perumusan masalah. Rumusan masalah penelitian berjudul Tinjauan Hukum Islam Terkait Maraknya Kasus LGBT adalah bagaimana respon khalayak umum mengenai maraknya perilaku LGBT di Indonesia. Adapun tujuannya akan dipresentasikan oleh partner saya, Hanina. Selanjutnya ada penelitian. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terkait Maraknya Kasus LGBT adalah bertujuan untuk meneliti betapa maraknya kasus LGBT di Indonesia dan kontroversi penerimaan legalitas LGBT di masyarakat. Dan metodologi dan teknik penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah sebuah metode penelitian yang bersifat menggambarkan atau mendeskripsikan data hasil penelitian secara runtut dan berurutan. Adapun teknik penelitian dari karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik mengisi angket. Teknik mengisi angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan atau kuesioner terkait judul penelitian. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini adalah 90% memilih kontra dan 10% netral. 90% kontra itu dia menentang keras karena LGBT adalah bertentangan dengan agama Islam, dan yang netral itu beralaskan dengan dalih selagi tidak mengganggu aktivitas mereka, dia tidak akan merasa tidak akan apa-apa dengan LGBT. Sekian presentasi dari saya dan Hanina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.